this YouTube channel. Selamat pagi semuanya teman-teman. Semua di sini saya Rahmi Fadhia Junaidi. Saya dari bisnis analis dari tim IT Project. Pada kesempatan ILM pagi ini saya akan membahas mengenai benar nggak sih TikTok Shop itu menghancurkan e-commerce gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa hingga tahun 2021 e-commerce Indonesia itu didominasi oleh 3 pemain utama. Di antaranya ada Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada. Namun dari selain 3 pemain utama ini juga masih banyak ya teman-teman yang kita ketahui e-commerce lainnya. Seperti mungkin Bukalapak, terus ada juga Bibli.com, juga ada yang beberapa e-commerce lainnya juga. Nah, kemudian untuk sekarang ini juga ada beberapa media sosial nih yang juga mulai menambahkan fitur mereka berupa fitur marketplace pada platform mereka masing-masing. Di antaranya seperti grup Meta yang menambahkan pada Facebook Shop dan juga ada Instagram Shop dan juga ada WhatsApp Shop. Jadi mereka menambahkan marketplace pada platform mereka masing-masing. Begitu. Nah, lalu dengan begitu kenapa sih TikTok juga ikutan merambah ke bisnis e-commerce juga gitu kan. Nah, di sini TikTok melihat adanya potensi nilai pasar e-commerce yang diprediksi akan semakin besar ke depannya. Nah, dari Septriana Tangkari itu mengatakan bahwa pertumbuhan nilai perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia itu mencapai angka 78%, di mana untuk angka tertinggi di dunia untuk angka 78% ini. Nah, ini pun juga didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya itu adalah dengan perilaku konsumen yang semakin kesini itu kan semakin friendly ya. Nah, kemudian juga adanya kaum milenial dan juga ada kaum Gen Z yang semakin bertumbuh ke depannya. Karena kan untuk pengguna TikTok itu bisa kita lihat sekarang ini tuh kebanyakan tuh kaum milenial atau kaum Gen Z gitu ya untuk generasi TikTok yang saat ini. Nah, kemudian juga di sini TikTok itu penggunanya itu sangat banyak. Bisa dilihat pada kuartal 2 pada tahun 2022 menurut laporan dari Business of Apps itu mengatakan bahwa pengguna aktif bulanan TikTok di seluruh dunia itu mencapai 1,46 miliar. Nah, jika kita bandingkan nih untuk 5 tahun ke belakang atau 5 tahun sebelumnya itu berarti sudah mencapai atau sudah melonjak lebih dari 1000% untuk pengguna TikTok saat ini gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri ini tuh berada pada peringkat kedua ya untuk pengguna TikTok terbanyak. Untuk peringkat pertamanya itu masih diduduki oleh Amerika Serikat untuk pengguna TikTok terbanyak. Nah, seperti tadi yang di poin pertama itu di sini karena pengguna TikTok itu semakin banyak, karena yang tadinya kaum milenial dan juga kaum Gen Z itu semakin bertumbuh, dan di situ TikTok juga melihat potensi besarnya untuk terjun ke dalam dunia per-e-commerce ini atau marketplace ini. Oleh karena itu, TikTok juga menambahkan marketplace di dalam platformnya, begitu. Nah, kemudian selain itu juga dari hasil survei yang dilakukan oleh TikTok pada tahun 2020 terkait perilaku belanja penggunanya yang menyatakan bahwa 66% pengguna atau 2/3 dari pengguna yang berpartisipasi dalam survei TikTok dalam survei menggunakan bahwa lingkungan TikTok memotivasi mereka untuk berbelanja begitu. Nah, dari pernyataan inilah akhirnya TikTok yang sekarang hanya sosial media kemudian beralih menjadi social commerce, kemudian sekarang ada juga menjadi live commerce gitu. Nah, berdasarkan dari pernyataan dari Ometers Community menyatakan bahwa 61% orang yang disurvei cenderung mempercayai rekomendasi dari teman, keluarga, dan juga influencer di platform sosial dibandingkan dengan percaya dengan rekomendasi produsen yang hanya di angka 34%. Nah, di sini itu kan memang kita sebagai pengguna itu mungkin lebih cenderung percaya dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh kreator TikTok ya teman-teman. Misalkan nih, kalau di TikTok itu kan memang basicnya itu adalah sosial media, di mana seperti Instagram, di mana kita itu membuka TikTok atau Instagram itu kan memang mindsetnya itu adalah pengen scroll konten aja, di mana kan awalnya itu hanya ada konten video, reels, kemudian juga ada konten foto gitu ya. Nah, namun di sini TikTok menyelipkan atau ada strategi di mana di konten berupa konten video atau reels atau image tersebut, di sana kita bisa langsung check out tuh untuk barang atau produk yang dipromosikan gitu. Apalagi dengan yang sekarang itu kan
untuk promosi produk itu bisa dibarengin atau diselingin dengan adanya musik-musik atau jogetan-jogetan viral TikTok itu ya. Jadi kan lebih menarik gitu untuk penggunanya gitu. Misalkan tuh kayak kita awalnya itu yang buka TikTok tuh hanya untuk scroll-scroll konten doang, terus akhirnya ada tips and trick gitu yang diselipkan oleh kreator TikTok. Jadi itu kan lebih kayak menarik perhatian, misalkan kayak cara pengupas bawang, kemudian nanti mereka menyelipkan promosi, oh ternyata ada produknya loh ini untuk mengupas bawang yang lebih simpel. Akhirnya yang tadinya kita itu tidak tertarik atau misalkan yang tadinya tuh tidak berencana untuk membeli atau check out itu barang, ya karena dengan tertarik dengan konten yang dibuatnya, ya akhirnya kita check out deh gitu. Jadi memang lebih cenderung pengguna itu memang percaya terhadap si kreatornya yang kayak rekomendasi kreatornya, karena memang si kreator itu pastinya akan mengupload sebuah konten itu akan mengemasnya dengan sedemikian rupa dan akan mudah dipahami, dan akhirnya pengguna itu bisa langsung dapat gitu apa sih value dari produk dan kegunaan produk tersebut. Begitu. Kemudian untuk menunjang atau mendukung semua strategi bisnis yang dilakukannya tadi yang sudah dibuat, TikTok ini juga meluncurkan TikTok Shop Seller University, di mana ini merupakan wadah edukasi kayak web edukasi yang bisa dilakukan sebagai uji coba oleh penggunanya itu untuk melakukan belanja online. Begitu. Kemudian pada TikTok ini juga memberikan dua opsi pilihan bagi penggunanya, yaitu ada TikTok Shop dan juga TikTok Live. Untuk TikTok Shop tadi yang setelah saya jelaskan ya teman-teman, ada yang berupa konten video atau foto yang diupload. Kemudian di sini tadi yang saya bilang itu kita bisa langsung check out dari konten yang tersebut, di mana ada keranjang kuning. Nah ini tuh berarti berupa TikTok Shop gitu, kita bisa langsung check out. Nah kalau misalkan untuk TikTok Live itu lebih interaktif ya. Jadi kita mungkin juga ada sekarang beberapa platform yang sudah melakukan dan sudah ada fitur live-nya juga seperti Shopee dan juga Tokopedia atau e-commerce lainnya gitu. Jadi kayak di TikTok Live ini lebih interaktif karena di sisi kreator ini akan menjelaskan lebih detail terhadap produknya. Nah, dimana kan kita sebagai pengguna sebelum membeli produk tersebut pasti kita penasaran real pitch-nya kayak mana, produknya kayak gimana, tahan nggak bahannya kayak gimana gitu kan. Jadi dengan adanya TikTok Live ini kita bisa mendapatkan informasi dan tektokan langsung nih dengan si kreatornya. Dan kalau misalkan kreatornya bukan ngomongin mereka, maka jual belinya itu atau kayak interaksi transaksi itu akan semakin lancar gitu. Jadi sangat berpeluang untuk TikTok Live ini di sini. Nah, kemudian selain itu untuk TikTok ini juga menawarkan biaya gratis ongkir dan juga tanpa biaya tambahan lainnya. Ini juga salah satu strateginya teman-teman. Jadi mungkin untuk strategi gratis ongkir dan juga biaya lainnya ini juga digunakan oleh marketplace atau e-commerce yang lainnya ya. Jadi ada yang kayak promo lainnya juga ada dibarengin dengan gratis ongkir tanpa biaya lainnya, juga ada promo produk nantinya. Jadi kayak masing-masing marketplace itu juga ada strategi masing-masing. Kemudian juga berdasarkan survei Populix mengatakan bahwa pengguna yang belanja online menggunakan sosial media, di sini untuk sosial media itu berupa TikTok Shop atau juga beberapa platform dari Meta Group, diantaranya ada WhatsApp, Facebook Shop dan juga Instagram Shop. Itu TikTok Shop itu berada paling tertinggi, yaitu di angka 45% dibandingkan dengan WhatsApp yang 21% dan Facebook serta Instagram itu di angka 10%. Jadi di sini bisa kita lihat untuk social commerce atau yang berada pada sosial media itu TikTok Shop itu berada paling tertinggi. Jadi lebih tinggi untuk pengguna berbelanja online-nya pada TikTok Shop dibandingkan yang Meta Group lainnya. Nah, sedangkan untuk media live shopping yang paling disukai di Asia Tenggara itu menurut Ninjavan itu di sini untuk Shopee itu masih menjadi market leader di antara e-commerce yang lainnya atau marketplace lainnya, yaitu di angka 27%, sedangkan untuk di urutan keduanya itu diraih oleh TikTok di angka 22%. Nah, jadi kalau misalkan tadi kayak benar nggak sih TikTok itu menghancurkan e-commerce gitu kan? Itu tergantung dengan strategi dan inovasi atau improvement yang akan dilakukan TikTok ke depannya. Kalau kita lihat dengan faktor-faktor pendukung dari TikTok tadi itu akan sangat possible sekali teman-teman ya, kayak memungkinkan saja, tapi masih banyak PR nih yang akan dilalui sama TikTok karena kan memang saat ini Shopee masih memegang sebagai market leader nih yang di Asia Tenggara untuk saat ini gitu. Mungkin nanti kayak promonya mungkin lebih banyak di TikTok atau
mungkin gratis ongkirnya lebih digencarin lagi atau ada inovasi-inovasi lainnya di TikTok, ya mungkin menjadi salah satu platform yang bisa diperhitungkan atau menjadi ancaman bagi marketplace lainnya juga sepertinya. Begitu. Ya, mungkin sekian sih yang presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika dari teman-teman ada yang ingin menanggapi, dipersilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rahmi atas pemaparan dari materinya. Dari teman-teman, sudah Kak Husudo Wijaya. Ya, selamat boleh. pagi semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Husudo Wijaya dari developer di tim project Samiso. Nah, materi yang dibawakan sama Karami ini sangat bagus ya. Nah, seperti yang kita tahu, aplikasi TikTok ini kan hampir terinstall ya di semua smartphone masyarakat Indonesia. Yang dimana biasanya kan berita yang diposting di TikTok itu bisa langsung viral gitu. Nah, yang berarti kan aplikasi TikTok ini kan hampir menjadi makanan pokok dari masyarakat Indonesia. Dengan perkembangan TikTok ini menjadi live shopping, sehingga merambah menjadi social commerce, pengguna TikTok akhirnya tidak hanya mencari hiburan atau informasi berita, tetapi juga berbelanja langsung pada aplikasi TikTok ini melalui live shopping karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung melalui chat TikTok, sehingga TikTok tidak hanya memfokuskan menghiburkan hiburan, tetapi juga membantu menjual barang dari orang-orang yang menggunakan TikTok. Oleh karena itu, aplikasi TikTok ini dapat menyaingi aplikasi e-commerce lainnya yang dapat menjadi sebuah ancaman para aplikasi e-commerce. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Husudo. Selanjutnya, apakah dari Kak Christopher Brian ingin menanggapi? Ya, Boleh. bagi teman-teman semua. Mungkin ini topiknya cukup menarik gitu ya, live TikTok gitu ya, TikTok Shop gitu. Sekarang-sekarang mungkin ya kita tahu mungkin belanja online mungkin dari Shopee atau Tokped gitu ya. Tapi mungkin ini kan head to head-nya sama Shopee ya. Kalau TikTok kita lihat-lihat kan ya dari live mungkin live-nya dari baju gitu-gitu ya, produk-produk sehari-hari gitu ya. Jadi mungkin lebih menarik aja gitu dibanding kita scrolling gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk barang-barang yang high end mungkin kita lebih cenderung ke Tokped gitu ya. Cuman untuk TikTok Live sendiri kan udah diverse banget gitu ya, dari mungkin dari gadget-gadget mahal sampai perintilan-perintilan kayak botol-botol yang cuma 40.000 pun ada gitu di TikTok gitu. Jadi ini mungkin saingan yang cukup berat gitu ya buat Shopee gitu ya. Jadi ini menarik banget sih, sosmed gitu ya, all in one bisa nyaingin e-commerce yang emang purpose-nya untuk jualan gitu ya. Jadi ya dari kita scroll-scroll yang orang dari nge-scroll-scroll nyari-nyari feeds lucu doang gitu ya. Misalkan FYP gitu ya. Jadinya jadi tertarik untuk belanja gitu dari TikTok Live gitu sih. Dan ini peluang juga sih maksudnya buat pengusaha-pengusaha kecil gitu ya. Untuk start ataupun memulai untuk jualan gitu. Apalagi dengan teknik marketing yang kayak gini untuk live-live gitu sih. Jadi ya seru sih topiknya hari ini dari Mbak Rahmi gitu ya. Nah, saya sendiri sempat kemakan beberapa kali gitu ya sama live TikTok. Jadi oke, cukup interesting sih maksudnya untuk dibandingin sama Shopee juga tadi kan 27-22 ya, nggak terlalu jauh gitu. Dengan platform yang baru gitu sih jatuhnya gitu ya. Untuk fitur-fiturnya keranjang-keranjangnya itu. Gitu sih. Jadi untuk belanja-belanja murah bahkan lebih murah sih di TikTok dibanding di Shopee ya. Jadi beberapa menarik sih. Gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, baik. Terima kasih Kak Christopher Brian. Selanjutnya dari Kak Putu Sindia. Bagaimana? Baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya Tia dari anak internship. Kalau dari saya sebelumnya materi yang dibawain Kak Rahmi ini sangat bagus dan sangat relate ya di zaman sekarang ini. Karena teman-teman saya itu juga sebenarnya banyak banget juga yang
belanja di TikTok. Saya juga pernah beberapa kali belanja di TikTok. Cuma kalau dari saya, karena saya pengguna aktif Shopee, untuk dari segi experience-nya sih lebih dapat di Shopee ya, karena mungkin emang dia berfokusnya di e-commerce. Tapi, di TikTok ini ada istilah yang namanya racun TikTok ya, Kak. Iya, racun TikTok itu, ya itu tadi, seperti Kak Rami bilang, kita lagi lihat-lihat konten, mau ketawa-ketawa, malah jadi belanja. Itu barang-barang yang, ya bisa dibilang konsumtif ya sebenarnya. Cuma karena kita pikirnya, kecil doang, ya udah akhirnya check out. Cuma berdasar pengalaman saya make TikTok sih, kalau untuk belanjanya saya agak kurang suka di bagian pengirimannya. Cuma emang promonya di TikTok itu luar biasa sih, apalagi udah waktunya live itu kan mereka diskon gede-gedean ya. Tapi kembali ke judulnya tadi, apa iya TikTok bisa menghancurkan e-commerce seperti Shopee atau Tokped? Kalau menurut saya pribadi sih semuanya udah punya pasarnya masing-masing ya. Kalau di Tokped itu emang lebih ke barang-barang elektronik. Kalau teman-teman saya yang cowok sih emang demennya lebih ke TikTok ya. Karena menurut mereka ya lebih dapat aja experience-nya kalau belanja di TikTok. Kalau saya pribadi emang lebih suka Shopee, karena tadi saya bilang experience-nya lebih dapat. Cuma kalau emang orang-orang yang mau cari barang promo atau diskon yang murah-murah sih lebih ke TikTok. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau TikTok emang bakal merajai e-commerce sih, karena bisa dibilang TikTok ini baru dari Covid ya. Udah dengan angka tadi 22% itu udah luar biasa banget sih menurut saya. Menurut saya dibandingkan Shopee yang emang udah di bidang e-commerce dari lama gitu. Udah, gitu aja sih, Kak, kalau dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Putu. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Atau ingin ditanyakan? Aku nambahin deh. Oh ya, Tadi boleh, Kak. ke-trigger sama ceritanya. Panggilannya apa nih? Putu apa Tia? Tadi. Tia, Kak. Oh, Tia ya. Ya tadi ke-trigger sama Tia. Jadi aku juga sama nih kayak Tia, pengguna aktif Shopee sebenarnya ya. Cuman karena TikTok itu ada live shopping kayak gitu-gitu, jadinya sebenarnya gara-gara mama mertua aku sih dia, dan sebenarnya cukup amazed juga sama TikTok. Kenapa? Karena TikTok itu bisa dipakai sama orang yang lebih tua gitu ya. Maksudnya kayak mama mertua aku tuh nggak ngerti Shopee, tapi ngerti TikTok dan bisa belanja di TikTok kan. Wah, luar biasa sekali TikTok gitu kan. Ternyata kalau dilihat lagi, ya di TikTok itu kenapa bisa mungkin penggunanya juga banyak, selain dia mudah mungkin ya bagi yang yang udah tua gitu kan, tinggal scroll-scroll. Terus ada live shoppingnya itu kan yang membuat menarik gitu kan, yang kayak di Tanah Abang kayak gitu kali mungkin ya, experience-nya gitu. Jadinya karena sering ikutan live shopping ngedengerin mama mertua aku jadi, oh ada TikTok shop juga nih gitu. Sempet juga pakai kan beberapa kali. Memang ada barang-barang yang nggak ada di Shopee, ada di TikTok kayak gitu. Makanya sempat beli barang yang di TikTok. Tapi bener, setuju sama Tia juga, kurang apa ya, kayak di pengirimannya tuh kayak kurang oke aja gitu sih. Kalau di Tokped itu kan ada kayak gratis ongkir minimal 50.000, atau di Shopee itu banyak banget kan kayak gratis ongkirnya yang ya minimal 0 juga ada gitu. Nah, cuman kalau di TikTok sekarang tuh kayak ya udah pengiriman biasa aja gitu. Jadi mungkin promonya memang lumayan, tapi ya pengirimannya kayak kurang maksimal gitu sih. Sama halnya kayak Lazada gitu ya. Kalau buat orang-orang yang lebih tua mungkin di Lazada itu banyaknya kan yang COD gitu, terus yang di TikTok juga COD gitu kan. Jadi makanya mama mertua aku justru lebih bisa pakai Lazada dan TikTok dibandingkan dengan Tokped dan Shopee gitu. Which is sebenarnya
kalau dari aku sendiri pribadi, sebenarnya kan user experience-nya lebih mudah Shopee dan Tokped ya. Cuman ya nggak tahu juga sih, maksudnya ya orang mungkin beda-beda gitu ya. Kalau dari sisi yang lebih tua mungkin lebih mudahnya dengan user experience yang seperti TikTok atau Lazada. Ya paling itu aja sih. Jadi ya sharing aja sih penggunaan TikTok Shop ini memang ya dia dibilang cukup baru tapi udah bisa sampai memiliki target pasarnya sendiri dan nggak sedikit gitu jumlahnya itu memang luar biasa sih. Tapi kalau sampai menyaingi Shopee dan Tokped kayaknya masih belum ya gitu. Oke, thank you. Itu aja sih. Mungkin ada yang mau tambahin lagi? Ya, saya ikut berkomentar ya. Ya, pertama thank you Rahmi ya udah dibawain topik yang sangat kekinian ya. Jadi membuat kita semua up to date ya. Ya, sebenarnya kita mungkin udah tahu, udah ada yang nyoba gitu, cuman mungkin ketahuan umur ya. Saya belum pernah mencobain TikTok tuh ya. Gitu. Soalnya saya jarang sekali sih pakai TikTok gitu. Saya belanjanya malah masih Tokped, Shopee aja juga masih belum gitu. Jadi pernah dulu Shopee cuman apa cuman sekali doang ya dulu banget gitu. Nah, pertama memang dunia itu ya kita bicara soal teknologi ya gadget ya itu bergerak sangat cepat sekali ya. Sehingga selalu ada aja inovasi yang dilakukan ya. E-commerce begitu kuatnya sekarang muncul live commerce ya. Sesuatu hal yang membingungkan buat saya gitu ya. Saya bingung terus terang gitu ya. Orang ngomong, tapi begitu tadi Kak Gina nyebut itu pengalaman belanja Tanah Abang yang pindah gitu ya. Ya berarti sebenarnya bukan sesuatu hal yang terlalu baru banget. Ya, orang teriak-teriak kalau di Tanah Abang kan juga begitu ya di kaki lima gitu. Ini gitu ya. Nah, itu Benar. saja medianya gitu. Ya, jadi menyadarkan saya ya sebenarnya nature-nya manusia nggak berubah gitu. Ya, cuma teknologinya aja yang membuat sekarang aksesnya orang nggak perlu ke Tanah Abang untuk merasakan experience seperti itu. Dia bisa datang ke TikTok gitu ya. Dan saya setuju ya kalau kita bicara tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan pendapatnya ya. Menurut saya live commerce tidak akan mematikan e-commerce gitu ya, nggak bakalan ya. Kenapa? Karena live commerce itu sifatnya impulse buying. Ya, jadi kalian mesti mengerti yang namanya impulse buying. Impulse buying itu pembelian yang tidak direncanakan, ya pembelian yang ke-trigger karena bujukan gitu ya, atau tiba-tiba ngeliat gitu. Nah, kalau kalian mau membayangkan seperti ini, kalau kalian pergi ke Indomaret, ya biasanya kalian kan udah punya tujuan tuh, oh saya mau ke Indomaret mau beli minum, oh saya ke Indomaret mau beli apa terserah lah, ya kan. Karena kalau kalau enggak ya kalian nggak ke Indomaret gitu ya, gitu. Kecuali kalau yang saya dengar sih kalau yang di kampung-kampung di desa di desa bukan di kota besar lah ya, katanya kalau pengen ngadem orang ke Indomaret katanya begitu ya. Saya nggak tahu bener apa enggak. Ya. Tapi kita biasanya ke Indomaret sudah dengan tujuan belanja ya. Berarti kalau tujuan belanja itu kita bukan impas buying gitu ya. Nah, begitu kita sudah misalnya kita mau beli minuman nih, lalu kita mau bayar di kasir. Di depan kasir itu kan banyak kayak permen lah, apalah gitu ya. Kalian pernah lihat ya? Gitu ya. Atau di belakang kasir ada rokok lah, ada apa gitu ya. Nah, gara-gara ngelihat apa yang ada di depan kasir, ya, kita akhirnya ke-trigger ngambil tuh permen gitu loh. Padahal tadinya nggak ada rencana untuk ngambil tuh permen. Itu juga namanya impulse buying. Ya. Jadi pembelian yang tidak direncanakan. Atau misalnya kita pergi ke Jakarta Fair, ke PRJ gitu ya. Kita kan juga gitu ya, mungkin ke sana pengen rame-rame aja, makan, lihat-lihat gitu ya. Tapi begitu lihat lewat jalan gitu ya, ada yang nawar-nawar segala macam, jadi kita ke-trigger gitu. Akhirnya kita beli sesuatu yang tidak direncanakan, itu impulse buying ya. Nah, yang model live commerce seperti itu kan kita nggak tahu apa yang dia mau beli ciki di Jakarta Fair. Kalau zaman dulu tuh beli sepeda di Jakarta Fair. Nah, waktu kita ngelihat sebuah live commerce itu kan kita sebenarnya tidak merencanakan ya, gitu. Waktu lihat tadi siapa Tia yang sharing itu ya.
lihat, tapi ya karena murah ya udahlah gitu loh, ya kan, dan barangnya bagus. Kadang-kadang saya juga heran gitu ya, ada baju cuma berapa puluh ribu gitu loh, ya 20.000, 30.000, saya bingung tuh modalnya berapa itu baju. Ya, jadi membingungkan ya kalau ngelihat seperti itu ya, gimana orang kemudian nggak ya udahlah, kalau nggak cocok juga harga cuma berapa puluh ribu doang gitu ya. Tapi kalau diakumulasikan bukan nilai yang kecil ya. Sebagai contoh ya, kemarin saya di-sharingkan sama Purek 3 Ibu Mei ya, Profesor Mei ya. Dia itu pergi ke Korea, lalu di Korea itu dia mampir ke kantornya apa ya, saya lupa gitu ya. Nah, di sana dia melihat sedang live commerce sedang berjalan tuh. Ya, saya nggak tahu itu Shopee atau TikTok, saya nggak ingat cerita dia ya. Tapi intinya ketika orang itu sedang live ya, ya barang-barang Korea gitu ya, mungkin ya ada beauty ya, mungkin ada fashion gitu. Saya nggak tahu apa ya. Kebetulan yang lagi nge-live itu, jadi itu dia dibayar perusahaan, jadi bukan individu gitu loh. Benar-benar seorang tanda kutip ya dibayar profesional gitu. Ya perusahaan bayar kepada dia, lalu kemudian dia live di studionya, jadi disediakan studionya di sana gitu ya. Nah itu sekali tayang saya nggak tahu biasa berapa sih, sejam mungkin atau berapa, saya nggak tahu rata-rata berapa sih kalau TikTok lagi live gitu, ada yang tahu? Saya nggak ngerti lah gitu ya. Kalau kerja gitu mah bisa 5 jam, Pak. 4 jam 5 jam ya. Nah Iya. intinya mereka bisa adanya Dodi talent TikTok ya, talent lah kayak begitulah, disebut talent ya, betul ya. Yang ini banyak istilah-istilah baru ya, yang saya juga baru dengar tuh ya, talent lah, racun TikTok lah, kaum keranjang tuh si Iden ya, keranjang tanpa check out ya, ada aja ya. Nah, yang waktu itu ya, mungkin kalau saya nggak salah dengar dia cuma nge-live itu 2 jam, tapi karena mungkin dia sangat terkenal atau apa saya nggak tahu gitu ya. Itu kalian bayangkan ya, dalam 2 jam live, penjualannya itu revenue-nya 1 miliar, kalian bisa bayangin ya. 1 miliar. Jualan apa orang 2 jam bisa laku 1 miliar? Ya. Tapi itu di belakangnya perusahaan, dia kan cuma ngomong-ngomong doang ya kan, wah ini baju ini bagus, gitu kan. Di belakangnya perusahaan, jadi orang order, dia nyatat gini, begitu kirim berkontainer-kontainer. Itu. Jadi bisnis model itu luar biasa sekali ya, orang impulse buying itu. Ya, jadi saya pun dengar di daerah Serpong ini karena ada saudara yang bekerja ke Thailand begitu. Jadi dia jadi asistennya yang mencatat orderan gitu loh. Ya. Gitu. Kalau lagi live gitu ya, terus dia nyatetin orderan itu, saya kadang-kadang ya itulah dunia kita gitu ya. Nah, ini yang kita mesti menyadari ya, dunia terus berubah ya. Kitanya juga mesti punya wawasan yang terus mengikuti zaman ya, perkembangan zaman gitu. Tadi pagi saya baru mendengar detail ya tentang kemungkinan kebangkrutan dari Tupperware. Ya, jadi Tupperware itu kan sampai sekarang pun kita semua masih meyakini itu Tupperware adalah produk yang bagus ya. Produk plastik yang bagus ya, dan ya kualitasnya bagus sekali lah ya. Siapapun juga pasti mengenal itu, idolanya ibu-ibu ya, anak-anak bakalan diomelin karena suka ngilangin Tupperware kan, kayak begitu kan gitu. Nah itu ada kemungkinan akan bangkrut gitu loh ya. Kenapa? Karena ketidakmampuannya untuk bisa mengikuti bisnis model yang baru seperti ini. Dia masih sistem jualannya direct selling ya, orang dibikin arisan, ngumpul dulu, lihat katalog, baru mesen. Ya bang, siapa yang mau beli gitu zaman sekarang? Zaman sekarang orang tinggal ngelihat live, langsung order, bisa langsung diantar ke rumah. Mana ada Tupperware model seperti itu sekarang? Ya, jadi itu yang membuat Tupperware nggak bisa bertahan gitu loh, kalau bisnis modelnya masih gaya lama gitu. Pada dunianya sudah bergerak sangat cepat sekali. Ya, jadi disinilah ini kita belajar lagi ya tentang betapa kejamnya juga dunia bisnis, sangat cepat ya. Dan kalau kita nggak buru-buru ya
apa kita nggak bisa mengikuti zaman, ya kita bakalan terlindas juga gitu. Oke, thank you Rami atas sharingnya, ya itu yang juga saya bisa tambahkan. Thank you.